Pemerintah mengaku praktik pengemasan ulang alias oplosan beras Bulog kerap terjadi. Tetapkan sebagai tersangka kasus repacking beras SPHP Bulog menjadi beras premium. Perum Bulog bekerja sama dengan Polda Banten mengamankan 350 ton beras oplosan dari milik Bulog. Beras berupa campuran broken 15% medium dengan broken 5% premium, namun dilabeli sebagai beras premium yang dijual di pasar. Satgas Pangan Polda Banten mengamankan 7 tersangka yang berasal dari beberapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agam Zurawi Angga dengan NIM 2410241034. Izin Bu, kami dari kelompok 2 mengangkat tema kasus yakni pengemasan ulang beras Bulog menjadi beras premium. Kasus seperti ini dapat menjadi indikasi bagi pemerintah terkait kurangnya manajemen agribisnis mereka, terutama dalam hal pengawasan dan transparansi pasokan beras Bulog ini hingga sampai ke tangan masyarakat. Beras Bulog adalah beras medium yang ditekan atau disubsidi harganya oleh pemerintah sehingga dapat menjaga stabilitas harga di pasar beras. Namun, mudahnya mendapatkan beras ini dapat dijadikan oleh beberapa oknum sehingga mendapatkan keuntungan yang ilegal. Selain itu, perbedaan kualitas ataupun perbedaan harga dari beras ini memicu para pelakunya untuk melakukan pengawasan ulang beras ini. Dari perspektif manajemen agribisnis pemerintah sendiri, pemerintah seharusnya melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap barang tersebut, seperti melakukan pengawasan menggunakan QR Code yang dapat memantau pergerakan dari stok beras tersebut. Baik Bu, mengenai penyebab kasus ini akan dijelaskan oleh teman saya Nabawi. Kepada Nabawi dipersilakan. Izin Bu, perkenalkan nama saya Nabawi Perawijaya dengan NIM 2410241002. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan materi yaitu mengenai penyebab daripada peran manajer dalam agribisnis. Penyebabnya yaitu dapat diambil dari kasus ini yang memiliki kaitan dengan manajer agribisnis dalam sebuah pemerintahan. Kasus ini memiliki kaitan erat dengan manajemen agribisnis yang dilakukan oleh pemerintahan, terutama seperti dalam aspek manajemen rantai pasok, kemudian regulasi perdagangan, dan pengawasan distribusi. Beras adalah sebagai komoditas yang sangat strategis. Kemudian dari kasus ini akan berdampak pada sesuatu yang akan dijelaskan oleh teman saya, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nabil Mirza Muhammad. Kepada Nabil Mirza Muhammad dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Nabil Mirza Muhammad dengan NIM 2410242012 dari kelompok 2. Adapun 3 dampak terhadap agribisnis. Yang pertama, adanya persaingan tidak sehat dalam industri beras. Petani dan pengusaha agribisnis yang menjual beras premium secara sah harus bersaing dengan produk ilegal yang lebih murah, menciptakan ketidakadilan dalam bisnis. Yang kedua, menurunnya kepercayaan terhadap produk Bulog. Konsumen menjadi skeptis terhadap kualitas dan distribusi beras Bulog, yang dapat berdampak pada kebijakan subsidi pangan pemerintah. Yang ketiga, adanya distribusi harga dan kerugian bagi konsumen. Dengan praktik curang ini, harga beras premium menjadi lebih tinggi dan masyarakat berpenghasilan rendah semakin sulit mengakses beras dengan harga yang wajar. Adapun itu 3 dampak terhadap agribisnis. Saya Nurrahma Suryaningsih dengan NIM 2410242037 dari kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan sedikit memaparkan solusi dalam perspektif manajemen agribisnis mengenai kasus ini. Solusi yang pertama yaitu penerapan teknologi dalam manajemen rantai pasok menggunakan sistem pelacakan berbasis QR Code atau blockchain untuk memastikan beras Bulog tersebut hanya dijual kepada pihak yang berwenang. Solusi yang kedua yaitu ada peningkatan pengawasan dan regulasi.
Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap distribusi dan penjualan beras dengan menerapkan sanksi tegas bagi pelaku manipulasi pasar. Solusi yang ketiga ada edukasi konsumen mengenai standarisasi beras. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ciri-ciri beras premium atau asli versus beras yang dikemas ulang sehingga mereka lebih berhati-hati dalam membelinya. Solusi yang keempat ada optimalisasi peran koperasi dan distributor resmi, memperkuat peran koperasi tani dan distributor resmi dalam distribusi beras bulog untuk mengurangi penyalahgunaan di tingkat pengecer. Sekian yang dapat saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Indah Wulandari dengan NIM 2410 241014 dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan atau menjelaskan upaya pencegahan kasus pada beras bulog. Nah, jadi ada 3 upaya untuk pencegahan kasus beras bulog untuk di masa depan. Yang pertama yaitu pembuatan sertifikasi produk untuk beras bulog. Pembuatan sertifikasi ini memberikan label resmi yang sulit dipalsukan pada kemasan beras bulog agar tidak mudah dikemas ulang oleh oknum tertentu. Yang kedua adalah meningkatkan digitalisasi dalam distribusi beras, yang dimana menerapkan sistem e-commerce atau logistik digital dalam distribusi beras bulog agar lebih terkontrol dan transparan. Yang ketiga adalah kolaborasi antara pemerintah dan pelaku agribisnis, yang dimana itu pemerintah, bulog, petani, dan distributor perlu bekerja sama untuk memastikan distribusinya yang lebih adil dan efisiensi. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada yang salah atau yang janggal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.